jadi kita padatkan. Jadi, sebenarnya ada 2 kali pertemuan ya, pertemuan 14 dan 15. Jadi kita buat sekaligus 2 kali pertemuan. Jadi harapannya supaya Anda itu, ada waktu istirahat ya, untuk mempersiapkan UAS gitu ya. Sebenarnya memang yang bagus itu, mahasiswa itu memang diberikan ruang waktu 1 minggu itu untuk preparasi UAS ya, tapi untuk beberapa periode ini bahkan mahasiswa tidak ada ruang itu gitu ya. Bahkan masih kuliah besoknya UAS itu sebenarnya nggak efektif sebenarnya gitu. Makanya saya coba untuk saya padatkan saja intisari daripada pertemuan 14 dan 15 gitu ya. Harapannya minggu depan sudah, free gitu ya untuk proses. Jadi Anda bisa, istirahat sejenak untuk persiapkan, UAS nantinya. Oke, minggu yang lalu kita sudah, belajar terkait fungsi transfer, kemudian, eee, memanfaatkan fungsi transfer untuk apa namanya, melakukan tuning gitu ya, gitu. Sehingga harapannya nanti, target ukur itu bisa tercapai dengan cepat dan tepat begitu ya, tanpa terjadi, kondisi, tidak stabil gitu ya, harapannya ke sana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba, eee, pengenalan DCS ya, dan interlock system. Jadi, ini materi sebenarnya, dari, pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, jadi sharing-sharing pengalaman sebenarnya untuk materi ini. Jadi harapannya nanti ketika Anda, interview gitu ya, atau Anda nanti sudah, eee, bekerja gitu ya, itu bisa, menjadi apa namanya, eee, tambahan pemahaman lah ya gitu. Nah ini, seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa, kita mempelajari konsep dasar keilmuan itu adalah untuk, mengkondisikan supaya proses itu stabil gitu ya, sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, pada kondisi realitasnya itu banyak sekali yang, harus kita kontrol gitu ya, gitu. Sehingga, kita harus siap dan sedia gitu ya, dalam menghadapi segala hal yang mungkin terjadi. Nah, ini contoh daripada, visualisasi, peralatan yang ada di industri ya. Nah, yang ini adalah, reaktor ya, reaktor. Nah, ini tutupnya ada di lantai 2 kalau bodinya itu ada di lantai bawah gitu. Jadi, di lantai 2 ini hanya untuk, head-nya aja ini yang muncul ini, head lantai 2 ya. Lantai 2 kemudian ini ada alat kontrol, temperatur gitu ya. Kemudian, ada relief valve-nya ini ya, di sini. Nah, itu untuk reaktor, kemudian untuk separasi, ada destilasi ya. Nah, ini Anda lihat untuk destilasi itu disusun dia, berjajar gitu ya, ini, sini, sini gitu ya. Nah itu juga jadi pembelajaran buat Anda juga, nanti ketika Anda rancang pabrik, itu alat-alat utama dibuat, sebisa mungkin satu line gitu ya. Reaktor, sebelahnya mungkin kalau misalkan ada kondensor kondensor besar ya itu ada kondensor, kemudian ada destilasi dijejerkan. Sehingga dia akan menghemat tempat begitu ya dan lebih rapih begitu, jangan destilasi satu ada di sisi kanan, destilasi 2 ada di sisi kiri begitu ya. Beda beda apa, beda, jalur gitu ya, cross gitu ya, sisi kanan dan sisi kiri gitu ya, barat dan timur begitu. Itu nggak efektif gitu ya, nanti pipanya akan menyilang sana, menyilang sini begitu ya gitu. Jadi, sebisa mungkin untuk buat rapi. Tapi yang paling utama selain rapi, sebenarnya rapi itu sebenarnya tujuan kedua ya. Tujuan pertama adalah safety gitu ya. Jadi kalau sudah berdasarkan safety, kemudian kita bisa rapihkan itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak bisa kita rapihkan, memang safety-nya harus begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dibuat berjajar, ya nggak apa-apa gitu ya gitu. Tapi safety itu paling utama. Nah kemudian ini juga ada, nah ini contoh hal apa namanya, sensor ukur ya. Nah ini, berupa flow indikasi begitu ya gitu. Nah flow indikasi ini, dia bekerja berdasarkan
beda tekan gitu, atau delta P, ada juga turbulensi yang dia memanfaatkan sinar inframerah ada begitu ya gitu. Jadi banyak jenisnya gitu ya gitu. Kalau yang memanfaatkan sinar inframerah itu harganya memang sedikit agak mahal gitu ya gitu daripada yang delta P, karena delta P itu hanya dipasang nanti orifice itu seperti yang ada di lab OTK kita itu kan dipasang orifice nanti beda aliran ya kecepatan antara input sama output nanti adalah beda ketinggian. Nah itu nanti ujungnya ke delta P tuh gitu. Nah seperti itu. Kemudian alat-alat ini karena mungkin setiap hari selama 24 jam sepanjang tahun dipakai begitu ya. Nah seringkali sedikit ada kendala begitu ya. Makanya untuk memastikan bahwa kinerja eh, sistem ukur itu bekerja dengan apa yang diinginkan itu biasanya setiap tahun dilakukan kalibrasi ya. Hmm, makanya di rancangan pabrik itu memang dia tidak dibuat 365 hari tapi hanya dibuat 330 hari. Jadi 30 harinya itu atau 35 harinya itu adalah untuk shutdown point gitu ya, shutdown tahunan gitu ya, shutdown tahunan yang digunakan untuk melakukan perbaikan menyeluruh gitu ya, dari ujung sampai ujung, melakukan kalibrasi alat instrumentasi gitu ya, pompa dan seterusnya itu diperbaiki dan waktu 1 bulan gitu ya. Makanya kalau misalkan Anda mengajukan proposal KP gitu ya, kalau lagi persiapan shutdown biasanya ditolak gitu ya gitu, atau minimal nanti ada pemberitahuan setelah shutdown point gitu ya, shutdown point gitu ya, shutdown tahunan itu ya, annual shutdown gitu ya gitu. Karena memang ketika shutdown tahunan itu memang semua energi, semua pikiran gitu ya difokuskan untuk kondisi itu gitu ya itu. Jadi memang eh, semua departemen fokus untuk melakukan cross check secara menyeluruh terkait peralatan yang ada di proses gitu ya. Ketika nanti dijalankan lagi dapat bekerja dengan baik, harapannya ke sana. Nah ini contoh seorang apa namanya staf instrumentasi melakukan kalibrasi ya gitu. Nah dia ini biasanya gini, dia tuh punya punya semacam apa namanya standar begitu ya. Misalkan nih dia ngelihat di manual book daripada alat ini ya, alat ini nih, alat ini. Nah misalkan di standar book itu dia bilang alat ini mempunyai arus 1 ampere misalkan. Nah dia ini pegang alat ampere meter kayak ampere meter gitu ya, gitu. Nah nanti dimasukkan di sini apa namanya titik poinnya itu. Nanti kalau misalkan terbaca kurang dari 1 ampere berarti ada kendala tuh, ada yang apa namanya bermasalah di apa namanya alat ukur tersebut. Maka mungkin diperbaiki relaynya atau apanya gitu ya. Dan juga harapannya dia nanti memberikan output 1 ampere gitu. Jadi semua di cross check satu. Kalau alatnya itu kan ratusan bahkan mendekati ribuan kalau plannya besar ya. Seperti ini kan 1, 2 di sini 3 banyak banget lah, itu satu line aja ya gitu ya gitu. Dan itu semua line harus dikalibrasi oleh staf instrumentasi begitu ya gitu. Dibantu oleh operator DCS yang dikomandoi tentunya oleh orang proses ya. Itu nanti orang instrumentasi meminta bantuan ke orang proses untuk membuka menutup kontur palep. Nah nanti dia pelajari tuh fluktuasi arus yang masuk itu seperti apa. Kalau dia arus yang masuk itu trennya atau kecenderungannya itu sesuai dengan manual book berarti masih bagus alat ini ya. Maka berpindah ke alat yang lain terus begitu ya gitu. Ketika sudah dia akan diberikan semacam tanda begitu ya gitu bahwa itu sudah dilakukan kalibrasi begitu ya. Dan itu semua alat apa namanya dilakukan kalibrasi satu-satu gitu ya seperti itu. Jadi sibuk sekali lah. Nah kemudian terkait DCS ini eh,
kependekan dari distributed control system ya. Nah, yang saya akan berikan contoh adalah DCS jenis Yokogawa gitu ya. Kan biasanya yang sering dipakai itu Yokogawa, Honeywell gitu ya. Nah, saya kebetulan pernah mengoperasikan Honeywell juga pernah, cuman nggak lama waktu itu ya, hanya semacam ya coba-coba sebentar, 1 minggu waktu itu ya. Tapi kalau yang Yokohama itu cukup lama saya, jadi mengoperasikan sekitar hampir 5 tahun lebih begitu ya gitu. Tapi secara prinsip sama kok ya gitu. Hanya beda jenis, ibaratnya seperti mobil Honda sama mobil Toyota begitu ya, kan sama-sama konsepnya ya dari mobil kan begitu gitu ya gitu. Hanya mungkin cara memindahkan persnelingnya yang berbeda gitu ya gitu. Nah itu aja ya sebenarnya yang membedakan, kalau konsepnya sama gitu ya. Dan ini kebetulan yang saya munculkan ini Yokogawa persis, mungkin persis lama gitu ya. Ada yang model terbaru, tapi secara prinsip lagi-lagi sama seperti HP zaman dulu sama HP sekarang gitu ya. Gitu memang lebih canggih HP sekarang, tapi cara prinsip sama. Misalkan SMS ya begitu gitu ya. Misalkan WA ya begitu gitu ya gitu. Nah seperti itu. Anak-anak tambahan fitur-fitur saja ya. Nah, ini pada dasarnya DCS itu bekerja sistemnya adalah seperti ini, input output ya. Jadi misalkan jadi dua arah dia itu ya. Misalkan nih ini display ini ada orang ya. Nah, ini 3 orang nih kebetulan, ini display DCS-nya ya. Nah, ini jadi sistemnya input output, misalkan nih manusia merubah set point nih. T-nya misalkan dari 50 ke 55. Nah, dia otomatis memberi input kan, seret kebaca. Nah, VCS tuh ini nih yang belakangnya dia sebenarnya kalau di perusahaan tertentu juga ada yang dipisahkan gedung. Nah, itu khusus untuk VCS semua. VCS ya, Field Control Station, masuk ke VNet gitu ya. VNet itu Real Time Control Network. Tadi dia bekerja sesuai dengan waktunya, gitu ya. Kemudian sudah. Nah, nanti dia memberikan instruksi ini VNet ini langsung ke ke kontrol valve gitu ya. Nah, kemudian dia akan terbaca di ini information command station ya gitu. Jadi balik lagi kemudian ke CRT. Ke CRT ini sebenarnya layarnya ini model lama ya, nggak tahu sekarang modelnya gimana. Nama katoda Recup ya waktu saya pakai itu ya. Tapi itu layar sebenarnya kalau seperti HP di layarnya itu ya gitu. Layarnya itu. Nah, nanti kan secara nggak langsung ketika dia memberikan perintah muncullah angka itu, karena angka itu akan ditransfer. Ini kan awalnya angka yang berupa arus ya, nanti muncul ke sana lagi. Nah, nanti output keluar berupa angka ya, angka digital begitu ya. Jadi sistemnya adalah input output gitu ya gitu. Terus sampai dia TR-nya menjadi 55 misalkan begitu ya, baru dia diam gitu. Jadi input output begitu gitu ya. Intinya begitu DCS. Cuma dia terdistribusi ke semua plan itu. Beda sama kalau misalkan PLC. PLC itu misalkan khusus alat tertentu ya. Kalau PLC itu misalkan nih ini ada reaktor misalkan ya. Reaktor tuh. Nah, ini ada counter valve misalkan ya, ada counter valve misalkan. Ya kemarin yang dicontohkan itu ya. Kemudian ini ada alat ukurnya gitu ya di sini. Nah, nanti ada box sendiri nih. Nah, box. Kemudian di sini lagi ada box lagi, ada counter valve dan itu ya. Nah, ini memang PLC, programmable logic control ya, PLC. Nah, karena ini memang nah ini tapi ini cikal bakal DCS ya gitu. Jadi cikal bakal DCS satu-satu begini. Nah, ini bukan buat ribet ya, perlu karyawan banyak juga untuk mengoperasikan gitu ya. Sehingga dijadikanlah satu ya ini menjadi satu kesatuan kontrol secara sistematis gitu ya, yang terdistribusi semua proses yang ada di plan itu gitu ya. Gitu. Nah, itu makanya disebut dengan distributed control system gitu ya gitu. Jadi dia sistem pengontrolan yang terdistribusi begitu ya.
pada semua unit proses yang ada, baik itu bagian proses itu sendiri tambah misalnya bagian utilitas begitu ya, gitu semua ya. Sistem kontrol itu menjadi satu kesatuan sehingga dia akan terkontrol secara baik gitu ya, dan menyeluruh dalam suatu sistem tertentu. Nah ini di DCS dalam satu ruangan ini ya gitu. Jadi jantungnya pengontrolan itu ada di ruangan ini gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan orang-orangnya tidak kompeten gitu, wah berbahaya begitu ya gitu. Dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap keberhasilan proses yang lagi dijalankan begitu ya gitu. Makanya orang-orang yang duduk di desa ini biasanya orang-orang pilihan begitu ya, yang mempunyai pemahaman konsep dasar yang baik begitu ya gitu. Karena di pengontrolan itu waktunya detik gitu ya, bukan jam gitu ya gitu. Paling banter juga 1 menit begitu ya gitu. Jadi cepat sekali kalau misalkan orangnya tidak paham konsep dasar gitu ya. Nah itu akan bermasalah begitu ya gitu. Nah itu seperti itu. Untuk DCS ya. Nah ini adalah visualisasi secara real daripada yang sistem ini tadi nih. Yang ini ya. Nah ini. Nah ini. Nah visualisasinya kira-kira seperti inilah. Nah ini ya. Ini. Ini dari ini tadi ya. Apa namanya ICS tadi. Information and Command Station tadi, pusatnya tadi yang di DES tadi. Nah ini dia memberikan perintah kan di sini misalkan ya. Perintah sini set ya, VNet ini ya, VNet nih set masuk ke field control station kan, field control station. Nanti di sini ada Reobus namanya ya, semacam modul untuk apa mendistribusikan perintah berupa arus gitu ya. Nah nanti masuklah ke ini ya. Nah ini masuknya adalah input output di sini ya gitu. Lalu masuk ke ini apa namanya ke alat ukur nanti terkoneksi dengan countervalve, dia kemudian eksekusi. Nah hasilnya ini nanti akan sebagai input bagi yang di command station ke sana. Nah ini muncullah di layar ini ya seperti itu. Jadi input output seterusnya. Nah ini sudah disebut tadi DCS itu adalah gabungan dari PLC ya, dari PLC kecil itu tergabung menjadi sistem yang lebih complicated dan lebih terdistribusi gitu ya. Makanya subsistem PLC ya, itu gabunglah jadi nanti DCS itu ya, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini terkait visualisasi pada layar DCS-nya gitu ya. Nah, ini. Jadi Anda ada di depan layar. Nah, ini. Jadi keberhasilan proses yang ada di lapangan itu ya, gagal berhasilnya proses itu ada di Anda gitu ya gitu. Jadi kalau Anda tidak paham konsep dasar seperti rumus dasar termodinamika gitu ya, kemudian rumus dasar fisika, konsep reaksi kimia gitu ya, teknik reaksi kimia, proses perpindahan, proses memperpanas itu nggak paham secara konsep dasar, itu bermasalah nanti ketika melakukan proses kontrol begitu ya, karena di situ ilmu yang tadi terpisah-pisah itu menjadi satu kesatuan yang harus teraplikasi di sini begitu ya, dan itu tidak bisa dipisah-pisah, dan itu saling berinteraksi dan saling melengkapi ilmu tadi ya gitu, seperti itu. Nah ini contoh visualisasi untuk yang di boiler nih ya. Nah kalau diperbesar kurang lebih seperti inilah ya gitu. Nah ini Anda lihat misalkan ya di sini boiler nih ada water drum namanya, water drum ya. Ini kebetulan untuk jenis water tube gitu ya, water tube. Cuman ini kelihatannya single drum kelihatannya, karena drum cuma satu, harusnya ada 2 gitu ya secara umum biasanya. Tapi tidak masalah, biasanya untuk single drum itu untuk kapasitas yang kecil biasanya. Nah, Anda lihat di sini ini ada FIC ya, FIC untuk bahan bakar nih ya.
flow indication control. Ya, ini ada sensor ukurnya di sini. Counterpilotnya ada di depan. Kenapa di depan? Pernah saya singgung juga, kalau misalkan dia di belakang si counterpilotnya, alat ukurnya di depan itu bisa. Tetapi ada aturan tertentu dan itu ada hitung sesuai dengan ketentuan. Karena kalau misalkan terlalu dekat, misalkan alat ukurnya di depan, counterpilot di belakang, itu nanti kalau terlalu dekat dia akan turbulensi. Nah, ketika turbulensi itu tingkat ketelitian pengukuran itu menjadi lemah begitu ya. Jadi pengukuran baik itu ketika fluida itu bergeraknya turbulen. Laminer ya. Sangat laminer. Bahkan pada kondisi-kondisi yang sangat sensitif, pengukurannya itu biasanya dibuat seperti ini nih. Ini misalkan pipa boiler feed water misalkan ya. Nah, ini dibuat begini. Nah, di sini Anda lihat, Anda dibuat sedikit membesar ya. Ini inputnya, ini outputnya. Nah, nanti di sini dipasanglah termometer misalkan ya. Thermogauge lah ya, kalau di proses di industri mah. Jarang menggunakan termometer. Termometer kan sebenarnya istilah umum ya. Thermogauge juga termometer sebenarnya. Oke, nah ini dipasang di sini, dibuat bikin membesar. Kan kalau misalkan ini tidak dibuat membesar begini misalkan ya. Nah, begini dia akan turbulensi begini. Nah, ini akan fluktuasi yang pengukurannya ini. Maka dibuatlah dia diam duduk di wadah yang lebih besar. Nanti gerakannya yang tadinya turbulensi menjadi begini kan. Nah, sehingga dia ada waktu tinggal sejenak sini lebih lama, kemudian baru keluar lagi turbulensi lagi. Nah, itu lebih akurat gitu ya. Nah, biasanya alat ukur proses secara umum gitu ya, itu dibuat seperti ini. Nah, ini adalah untuk flow indication control untuk bahan bakarnya begitu ya. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Apple. Ini ada pit water. Oh, ini ada pit water ya. Pit waternya, umpan air boilernya gitu ya, pakai pompa ini. Kemudian dikoneksi pakai level indication control nih, sensornya ini. Kemudian dia di cascade nih ya. Ini ada dua parameter kontrol, LAC dan FAC digabung, tetapi satu countervalve ya. Ini sensornya di sini. Yang level ada di steam drum ya. Nah, sistem pengontrolan dua parameter kontrol dan satu kontrol valve itu namanya adalah cascade control gitu ya, itu. Nah, nanti sering kali nih biasanya yang muncul itu adalah hanya flow indikasinya kontrol saja, flow indikasinya aja. Misalkan ini lajunya 50 ton per jam gitu ya. Nah, ini biasanya SV sama MV ini ya, setting value dan monolith variable ini, monolith value ini itu biasanya ini munculnya tidak di display utama, tapi itu cukup Anda klik nanti ya. Jadi misalkan gini, nanti ada lah di slide setelahnya ya. Jadi dia setelah diklik itu nanti akan muncul gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan semua muncul seperti ini, ribet jadinya itu. Fokus kita terbelah antara ngelihat laju alirnya, antara set pointnya sama MV-nya gitu ya. Sedangkan misalkan kondisinya urgent gitu ya, emergency, segera ngambil tindakan. Kalau mata kita terbelah ngelihat 3 poin itu jadi masalah juga gitu ya. Makanya seringkali itu disembunyikan yang dua itu. Tapi kalau diklik gitu ya, seperti di HP itu bisa. Misalkan ditunjuk gitu ya, start screen gitu ya, muncul root gitu ya, namanya itu. Kalau kita pengen tahu saja begitu ya. Nah, kemudian di sini ada pressure indication ya, gitu. Nah, pressure indication ini kemudian ini adalah hanya bisa dilihat di lapangan nih, yang orang DC
Orang DC juga bisa, tetapi tidak bisa melakukan action apa-apa. Jadi kalau tidak salah sih lambangnya begini ya. Kalau bisa dilihat di lapangan dan di DCS bisa ngeliat aja. Itu begini, bulat, ya, ada garisnya begini, ya. Itu penggambaran standarnya begitu di Pen ID ya, gitu. Tapi kalau di sini tidak, biasanya karena sudah tahu sama tahu ya sudah lah, yang penting digambar mempermudah pengontrolan, karena tujuan utamanya adalah pengontrolan, bukan menunjukkan standarisasi, bukan ya, gitu. Standarisasi ada di Pen ID-nya. Nah, kemudian, nah ini baru nih dipasang ya. Pressure indication control nih ya, pressure indication control. Nah, ini ada temperatur indikasi kontrol. Jadi kalau temperaturnya ketinggian nih, misalkan harusnya targetnya 350 derajat Celcius, tapi kok outputnya jadi 500. Waduh, ini kan berbahaya buat kondisi proses ya. Gitu. Maka dipasanglah ini ya, di cabang di sini dimasukkan sini. Ini dikoneksi pakai apa namanya? LAN gitu ya, dikoneksi. Nah, ini Anda lihat di sini, nih ya, nih line-nya ini. Itu namanya the superheater, DSH nih disingkat ya, the superheater. Jadi dia menurunkan suhu ya, gitu. Jadi ketika di pandang suhunya terlalu tinggi, maka dia memerintahkan MIC supaya menambahkan demand water sebagian ke arah the superheater ini, sehingga nanti suhunya turun di sini ya, gitu. Nah, FIC-nya ini ke PIC ya, pressure indicator control ini kelihatannya kok belum tergambar untuk counter valve-nya ya. Ini terhubung di mana? Ini harusnya jelas ini ya. Di mana posisinya? Biasanya seharusnya posisinya ada di sini harusnya ya, gitu. Sorry, di sini ya, di sini harusnya. Nah, kemudian ini kita juga mau tahu tuh flow steam yang mengalir ke proses berapa ton. Nah, ini kebetulan tertulis 80 ton per jam ini ya. Ini ya, 80 ton per jam. PP adalah process value ya. SV setting value. Jadi apa bedanya PP sama PV sama SV? SV adalah angka yang ditargetkan. Seperti kalau temperatur tadi, temperatur target adalah 50 derajat Celcius misalkan. Ternyata angka realnya adalah 55, berarti terjadi deviasi. Jadi PV itu adalah angka real hasil pengukuran dari proses. Sedangkan SP itulah angka settingan operatornya gitu ya, gitu. Kalau misalkan di sini misalkan SV-nya misalkan 80 ton per jam, PV-nya 80 ton per jam, berarti errornya sama dengan 0. Seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada nih fit R ya, ini di apa namanya? Ada blower sini ya. Blower. Nah, ini ada IC, alarm indication control nih ya. Jadi ketika misalkan temperatur terlalu tinggi, terlalu rendah ya, maka dia bisa terkoneksi ke damper namanya ya. Damper ini nanti dia bisa mengurangi udara yang tersuplai untuk ke furnace ini. Seperti itu ya, gitu. Kalau terlalu tinggi berarti dia terlalu besar di pembakarannya. Maka dia nanti memerintahkan untuk mengurangi udara yang berkurang, sehingga nanti secara otomatis nanti dia akan efisiensinya berkurang. Jadi sebenarnya ada koneksi nih antara bahan bakar sama udara ini sebenarnya, tapi di sini tidak tergambarkan ya. Seperti itu. Nah, yang ini nih, ini kan output dari steam drum ya, kemudian dikontakkan ke bagian furnace nih. Ini kan sisa panas buang ya, dibuang ke stack nih. Ini namanya economisher ya. Jadi melakukan pemanfaatan panas secara maksimal gitu ya, sehingga energi ya sisa pembakaran itu tidak terbuang sia-sia gitu ya, gitu. Jadi dia dipanaskan ulang ke sini ya, dikontakkan nih outputnya ke sini, kontakkan lagi. Nah, itu namanya economisher gitu ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep pengontrolan di DCS itu seperti itu ya. Jadi warna-warni gitu ya.
secara visual cukup indah juga gitu ya. Kalau lagi tidak ada masalah, kalau lagi ada masalah ya nggak indah lagi, bikin pusing begitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bagian daripada DSI seperti ini ya. Ini lagi-lagi untuk yang Yokogawa ya, tapi secara prinsip sama kok dengan yang Honeywell. Honeywell kan buatan Amerika ya. Yokogawa itu buatan Jepang. Ini adalah layar DCS-nya, nama CRT, Cathode Ray Tube kalau dulu. Nggak tahu sekarang, karena saya kan udah lama ya keluar dari pabrik. Udah 2007, berarti sudah 19 tahun yang lalu gitu ya. Nggak tahu perkembangannya, tapi secara konsep sama kok ya. Gitu, ibarat TV tabung sama TV LED gitu kan, layar ya intinya ya gitu ya. Tapi prinsip kerjanya memang agak sedikit berbeda, tapi secara konsep sama begitu ya gitu. Intinya adalah untuk memunculkan hasil visualisasi begitu. Kemudian ada keyboard operation ya. Keyboard operation tuh yang ini gitu ya. Ini gitu ya. Mouse dan engineering keyboard hampir sama dengan komputer biasa sebenarnya, khusus yang ini ya. Nah, ini yang ini itu biasanya yang ini namanya engineering keyboard, yang ini yang ini ya. Kalau ini engineering operation sebenarnya yang ini ya. Nah, yang ini untuk ngerubah-ngerubah misalkan apa namanya merubah semacam settingan gainnya misalkan secara umum nih. Kalau proses itu kan secara spesifik ya, tuning aja proporsional integral derivatif. Tapi kalau ngerubah secara umum yang lebih detail lagi ya, nah itu khusus ini komputer ini yang juga bisa buat mengoperasikan sebenarnya sih, tapi ini biasanya buat khusus karena ini kalau misalkan dicampur bisa takut rusak gitu ya, sehingga di khusus nih. Nah, ini yang mengoperasikan di sini. Yang ini untuk ubah-ubah. Nah, ini yang melakukan ubah-ubah ini biasanya yang di sini ini adalah orang instrumentasi engineering ya. Bukan orang proses di sini aja. Kalau proses itu berhubungan dengan proses saja, tuning gitu ya, gitu. Merubah-rubah set point. Nah, itu orang proses. Tapi yang merubah-rubah gambarnya, misalkan gambar ini tadi mau ditambah ini kok kurang ya, misalkan. Misalkan nih, ini kan saya lihat ini tadi gambar valve-nya belum ada ya. Misalkan kok kurang nih seperti ini. Nah, ini mau digambar begini ditambahin. Nah, itu kalau di layar ini nggak bisa gitu ya. Yang bisa ada di layar ini tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini di sini juga nggak bisa ini. Ya, khusus di sini. Makanya namanya engineering keyboard yang bisanya di sini gitu ya. Kalau ini untuk operation. Itu tuh Yokogawa ya gitu. Tapi dulu waktu saya kerja di Gajah Tunggal itu dia pakai Honeywell juga ada kok ya, khusus untuk itu ada. Ya bentuknya nggak seperti ini gitu ya. Cuman secara prinsip dia ada tersendiri khusus gitu ya. Nah, kemudian di DSS juga untuk memudahkan pengontrolan juga dibagi beberapa area-area tuh ya, nggak mungkin juga satu area memuat segitu banyak data, stres kita tanya toh. Nah, ada beberapa area nih, namanya area system shed gitu ya, seperti ya memberikan informasi ke kita secara singkat lah ya, mengenai misalkan alarm proses nih gitu ya. Jadi di proses di layar misalkan yang merah nih, misalkan kedip-kedip tuh, nah kita mau tahu gitu ya, sebenarnya alarm apa atau itu memberi peringatan apa toh. Nah, itu muncul di alarm ini area system check ini. Nanti alarmnya proses muncul, dia memberikan informasi. Oh, ini misalkan laju airnya mengalami penurunan drastis nih. Nah, itu ada itu informasi itu ya, konfirmasi operasi dan inginan dan seterusnya. Itu kesalahan operasi apa yang dilakukan, terus menampilkan waktunya kapan terjadinya itu gitu. Jadi nggak bisa bohong gitu ya. Jadi kalau bisa kita nutupi juga, oh ini tadi bagus kok, nggak ada masalah tadi waktu sip kita, nggak bisa dibohong begitu. Dicek di area sistem set ini akan kelihatan. Oh tadi ternyata pernah terjadi masalah di pompa ini menyebabkan laju alir ke destilasinya mengalami penurunan sehingga temperatur bottomnya naik, apa namanya replak drumnya mengalami penurunan gitu kan. Nah, dampaknya misalnya ke bottom produknya gitu ya, yang mengalami misalkan penurunan laju gitu ya. Kemudian impuritasnya meningkat misalkan. Nah, itu
Anda tutupi gimana caranya juga nggak akan bisa gitu ya, karena ada area system reset ini gitu ya gitu. Nah kemudian ada lagi namanya area data entry nih, memasukkan data. Misal set point tadi, misalkan Anda merubah set point dari 50 desis menjadi 55 ya, di apa area data entry itu kalau misalkan mau startup itu kan kita memasukkan data kan banyak ya, misalkan data apa namanya flow control A, B, C, D secara cepat. Nah, di sisi area data entry itu 50 misalkan 60, 70. Nah, di situ bisa semua tuh. Nah, ini namanya nih ya gitu. Nah tapi kalau untuk mengasukkan satu-satu ya bisa, nggak usah ke area data entry, ini cukup diklik aja seperti yang di HP itu ya, pakai tangan. Misalkan kita mau mengisi yang bagian mana, di sini ada kontrol enggak nih. Nah sorry ini ya, ini misalkan ini ya, nah diklik pakai tangan gitu. Nah kita mau naikkan nih settingan level dari 50% ke 60%, enter Z bisa masuk. Nanti secara otomatis maka karena ini levelnya dinaikkan settingannya, dia memerintahkan untuk palet itu menutup, mengurangi laju bottom produknya. Nah itu bisa satu-satu. Tapi kalau misalkan mau banyakan, nah buka tuh area data entry. Seperti ini muncul banyakan kan, ini lihat, Anda lihat sini, ini ada pixel banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sekaligus bisa di input di situ. Misalkan mau merubah dari 6, satunya 50, di enter Z, satunya 70, enter Z gitu ya, terus. Nah, tapi kalau mau satu-satu, klik, ini selesai, enter, buka lagi mana, klik, misalkan yang ini seperti itu bisa gitu ya. Biasanya kalau yang satu-satu ini adalah untuk mengendalikan proses kalau sudah proses itu berjalan stabil ya, pengontrolan secara umum lah. Tapi kalau untuk startup, shutdown itu biasanya seringkali memanfaatkan area data entry ini seperti ini ya, gitu. Jadi area data entry misalkan Anda itu mau memunculkan tempat penginputan setting poin, setting point, kemudian untuk merubah bukan counter valve itu cukup diklik. Misalkan ada area area data entry untuk yang gambar ini ya, yang gambar ini nih. Nah, gambar ini. Nih yang gambar ini ya. Nah, ini semua ini pokoknya instrumentasi yang ada di area ini, yang ada faceplate-nya untuk merubah set point itu diklik drut gitu ya, akan muncul semua di sini. Trennya juga ada muncul di sini ya. Itu area data entry. Jadi sekarang itu udah canggih, makanya tinggal Anda belajar memahami konsep dasar secara menyeluruh gitu ya, dari materi kuliah yang sudah diberikan nanti bisa teraplikasi di DCS ini gitu ya gitu. Nah ini terkait dengan keyboard operasionalnya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerubah apa namanya, tuning itu tinggal diputar nih, ada kuncinya ya. Jadi seperti motor itu aja misalkan. Kalau di operation biasa ya kondisinya on gitu aja ya gitu. Jadi ketika Anda mau ngerubah-ngerubah tuning nggak bisa ya gitu. Kalau merubah tuning dia akan diputar ke ini ya gitu, diputar baru dia nih bisa ngerubah-ngerubah. Nah ini ada, kalau yang ini biasa ya, ada untuk menaikkan, menurunkan setting point, pokoknya menurunkan angka aja ya. Misalkan Anda mau merubah setting suhu dari 50 ke 51 misalkan ya, cukup ditekannya juga nggak apa-apa. Diketik biasa 51, enter juga nggak apa-apa. Ada plus minusnya ya. Kalau menggunakan pendekatan yang ini, itu lama satu-satu ya. Satu, misalkan mau menaikkan dari 50 ke 55, tekan 5 kali kan, 1, 2, 3, 4, 5, baru tuh gitu. Tapi kalau menggunakan sistem area data mixer tadi cukup diketik aja 55 enter straight gitu. Tapi ada plus minusnya. Saya pernah cerita ya, saya pernah salah menginputkan, harusnya mau saya naikkan dari 2,0 menjadi 2,5 gitu ya. Saya ketik waktu itu nggak pakai ini nih, yang begini nih. Apa yang terjadi? Salah ketik ya. Jadi 2,5 harusnya, cuma titiknya nggak tekan jadi 25. Jadi yang awalnya laju 2 ton per jam menjadi 25 ton per jam. Nah itu jadi alarm ya. Dari situ
jadi pembelajaran buat saya. Akhirnya saya tidak, kalau untuk rubah-rubah yang kecil saya nggak pernah pakai yang area data sheet tadi, tapi harus menggunakan yang ini aja, tekan aja gitu ya, seperti itu. Nah itu nanti akan berubah kan gitu. Nah itu kalau yang ditekan satu-satu tuh nggak perlu di enter gitu ya, dia udah ngerubah otomatis gitu ya, di situ sekaligus enter gitu ya. Kemudian juga nah ini jadi area-area tadi yang sudah dijelaskan tadi, ini ada macam-macam nih yang tadi. Nah ini adalah area alarm gitu ya. Ini ya kalau Anda mau lihat tren kecenderungan dari hasil operasional, ya kan suhu destilasi satu ini cenderung naik atau turun toh. Kemudian flow meternya flow cairan produk bottomnya naik atau turun, nah itu bisa dilihat dengan gambar ini ya, begitu. Nah, seterusnya begitu ya. Nah, kalau mau ngubah-ubah tadi yang diketik tadi kan tinggal diketik seperti biasa lah ya. Ketik misalkan 2,5 gitu kan, enter. Gitu. Nah, ini ya, nanti masuk dia. Nah, waktu itu saya 2, bener udah titik ya, titik 5. Cuma titiknya ini ada masalah ini. Jadi terbacain 25. Enter, nah itu jadi error waktu itu ya. Nah, ini apa namanya, penjelasannya ya. Jadi ini keylog mode switch ya yang tadi kunci untuk merubah-rubah kondisi operasi. Kalau normal cukup on saja. Kalau misalkan mau mengubah tuning-tuningnya diputar dulu karena dia lebih tinggi lagi operasionalnya sehingga diputar. Kemudian ini adalah ini ya. Nah, ini kontrol K ya. Tadi yang pelan-pelan tadi. Kemudian ini adalah untuk lampu indikator nih kalau terjadi misalkan, oh kalau ini power ya, kalau nyala dia jelas hidup merah lah ya. Misalkan diputar nih secara umum ke apa ke engineeringnya, tapi ini engineering bukan yang seperti instrumen bisa berubah fungsi transfer ya, ini yang cepat sekedar tuning saja. Kalau yang di sini ini akan muncul nih merah ya, atau lampunya nyala, itu menunjukkan bahwa proses untuk melakukan proses tuning itu bisa dilakukan karena udah nyala, bisa on lah ya, begitu. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini kan terkait dengan jadi kalau misalkan mau berubah-ubah, kita konfirmasi ya, pakai ini ya, konfirmasi K ini ya, atau pakai enter juga bisa ya, boleh. Nah, ini kursor biasa lah kayak di keyboard biasa naik turun gitu ya. Kemudian ini buzzer reset. Jadi kalau misal bunyi alarm yang sifatnya hanya alarm kecil itu ditekan ini, maka bunyinya akan hilang. Tapi kalau misalkan ditekan bunyi lagi, Anda harus waspada, berarti ada masalah serius sampai bunyi terus kan begitu. Ya, ini alarm knowledge, kemudian dikonfirmasinya seterusnya. Kemudian ada lagi ini scroll key ya. Jadi untuk ya pindah area lah, area destilasi 1, destilasi 2, ditekan di 2, jangan dipindah seret gitu ya. Gitu. Nah, ini panel-panel tambahan saja, yang ini panel-panel yang utama ya, yang ini biasanya untuk input tuning, yang ini lambang ini biasanya ya, ini untuk trend dan seterusnya. Ini untuk melihat area proses yang sudah dibagi-bagi tadi, misalkan area destilasi 1, destilasi 2, 3, tekan ini bisa muncul. Gitu ya, gitu. Tapi kadang-kadang ini terlalu lama sehingga biasanya orang cenderung untuk langsung ke layarnya aja, gitu ya, gitu. Pakai touchscreen-nya itu ya, gitu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Sudah saya pikir. Nah, ini lambang-lambangnya ya. Nah, ini overview panel gitu ya. Gitu, status operational plan gitu ya. Apakah kondisinya normal? Ya, biasanya untuk pompa, valve, status valve, pompa itu ya. Pompanya jalan normal nggak? Kalau dia jalan berarti normal. Kalau dia stop, stop. Kalau dia jalan tapi ada masalah, alarm gitu ya. Nah, itu kalau Anda mau lihat secara cepat seluruh proses secara umum ketika handover sama teman, misalkan Anda baru masuk, teman udah mau pulang, gimana proses kondisi proses tadi itu. Nah, Anda sambil ngobrol tadi tekan-tekan ini, misalkan overview nih, tanda pagar ini, kemudian cek kontrol grupnya, ada dirubah enggak set pointnya, bukan valve
valve-nya, manipulatif variable-nya, ada yang dirubah-rubah tidak gitu ya, gitu. Kemudian bagaimana kecenderungan parameternya untuk VP, SP dan seterusnya ya. Kemudian ada alarm yang cukup berbahaya tidak ya. Kemudian ada lagi kecenderungannya gimana proses selama dia ngontrol gitu ya. Grafik panel secara untuk sub area tertentu bagaimana itu bisa dilihat sambil ngobrol sama temennya itu sambil ngeklik-klik itu memastikan benar enggak gitu ya. Nah, itu bisa dilihat apa namanya kayak ini ya yang ada di sini tadi nih. Nah, ini ya. Jadi sambil ngobrol tuh mencatin ini nih. Gimana tadi gitu. Tek. Oh, nggak ada masalah ya yang ini ya. Oke, nggak ada masalah. Yang ini gimana nih? Nah, itu ya gitu. Jangan sampai nanti Anda oke aja ternyata di grup sebelumnya ada masalah. Anda yang kena imbasnya nanti yang disalahkan. Walaupun Anda berhasil kan itu dari grup yang sebelumnya lah kamu nomornya gimana kok bisa nggak tahu sehingga bermasalah lebih lanjut di grup Anda misalkan itu jadi masalah itu nanti ya gitu. Padahal sebenarnya ada di grup sebelumnya cuman karena nomor Anda tidak detail ya kena imbasnya nanti Anda. Nah, terus ini contoh ya. Contoh konsep dasar cara kerja sistem pengontrolan ya. Bentar ya. Bisa didengar suara saya? Terdengar Bapak. Ya, saya lepas tadi panas juga telinga saya. Nah, ini contoh pengontrolan di area plein air namanya, udara bertekanan untuk mensuplai kebutuhan udara di proses secara umum ataupun untuk menggerakkan kontrol valve yang disebut dengan ya kemarin pneumatic system itu ya. Dari dia arus tadi dirubah menjadi pneumatic. Nah, pneumatic ini digerakkan oleh instrumen R namanya ya, IA. Ya, kalau di tempat saya dulu kerja disebut dengan IA ya, instrumen R. Ini yang ini namanya plein air-nya tersedia di host station. Misalkan kalau misalkan lagi ada purging gitu ya, bersih-bersih line, mau ada maintenance, pemotongan pipa, itu kan biasanya harus bebas dari cairan mudah terbakar kan. Nah, itu di juga kayak plein air ini gitu ya, gitu. Nah, kalau instrumen air ini khusus untuk menggerakkan kotak valve. Secara kualitas itu instrumen itu kualitasnya lebih tinggi daripada plein air. Ibarat air biasa dengan air demin lah gitu ya. Air demin itu instrumen airnya, air biasa itu adalah plein airnya begitu ya. Begitu. Bedanya itu aja, sama-sama udara. Nah, ini cara kerjanya begini nih. Nah, ya ini ada dua kompresor nih. Tuh, hilang nih. Wah, di sini kan. Ada dua kompresor A dan B ya, gitu. Ini setelah kompresor kan suhu naik nih, maka harus dijaga suhunya tetap, ya. Nah, ini di cooling, ya, untuk mendinginkan gas yang terkompresi tadi karena suhunya naik, sekaligus untuk mengkondensasi udara. Karena kan mengkondensasi air kok udara, kondensasi air ya, karena di udara itu kan ada uap air ya, gitu. Terkait dengan kelembapan itu ketika dikompres tekan naik. Nah, kemudian suhu juga naik. Nah, maka untuk menjaga suhu tetap stabil maka dipasanglah cooling water. Nah, ketika suhu diturunkan dengan tekanan yang cenderung tinggi maka terjadi kondensasi. Tertampung di sini ada water trap namanya ya. Jadi memperangkap si air tadi ya nanti dibuang secara kontinu gitu ya gitu. Karena kalau air tadi bisa misalkan masuk ke bagian khususnya instrumen air, situ ada alat-alat elektrik yang sensitif sekali dengan kelembapan, bisa karatan kan, bisa nggak bergerak tuh kontrol valve-nya. Makanya ini didinginkan, kemudian ditampung di hole air ini, kemudian nanti waternya tertangkap oleh water trap, kemudian nah ini ternyata suhunya terbaca 35,5.
Ya, kalau nggak didinginkan ini bisa sekitar 70-80 ya, tergantung tekanannya ya, gitu. Kebetulan tekanannya di 0,63 megapascal gitu, jadi agak kecil ya. Kalau suhunya sampai 10 bar misalkan, pasti ini bisa bisa mencapai 80-90 ini, kalau nggak didinginkan cukup merusak nantinya ke alat-alat instrumen kan. Alat instrumen yang elektrik kena suhu 90 misalkan, bisa bermasalah tuh ya medan magnetnya toh. Nah, itu makanya suhunya dijaga rendah dia, suhu lingkungan ya. Dari sini ya sudah, nanti dipasang lagi ya, tangki lagi. Jadi untuk memastikan jadi udara yang tidak tertangkap ini ikut lagi di sini ditampung lagi, nanti si airnya bisa ditangkap lagi. Jadi berlapis ya pengamanannya. Di sini sudah dilakukan pengamanan pertama untuk menghindari kelolosan, dipasang lagi tangki yang lebih besar gitu ya. Nah, ini untuk memastikan air tidak lolos gitu ya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, yang ini distribusikan namanya planet tadi ya, gitu. Nah, ini untuk membersihkan tadi untuk keperluan purging, bersih-bersih di plant gitu ya, gitu. Nah, itu standby itu di plant ya, di host station itu tinggal dibuka valve-nya, dia akan keluar tuh udara. Nah, kemudian dari sini juga nggak ada jaminan udaranya itu bebas air kan, makanya dipastikan lagi bahwa itu tidak ada air, maka di sini dipasang namanya dryer. Ya, di sini menggunakan silika gel nih kebetulan karena untuk menangkap air kan, sisa-sisa dari proses yang di V552AB ini dan V551 ini. Nah, di sini ada proses pengeringan yang terpasang secara paralel bergantian ya, regenerasi ini. Misalkan yang A jalan, yang B regenerasi, yang B jalan, A regenerasi gitu ya. Nah, itu secara kontinu harapannya udara nanti bebas air. Kemudian sudah ya. Nah, di sini sebenarnya ada filter nih untuk memastikan lagi tidak ada debu yang terikut, karena nggak ada jaminan juga kalau misalkan lagi musim kemarau gitu ya, debu takutnya ada dikit, maka di sini sebenarnya ada filter nih, cuman nggak digambar aja kan, nggak mungkin di DCS digambar detail, ya, nanti penuh tempatnya. Ada filter ya. Nah, nanti di filter baru dia masuk yang tank ini V561 ini adalah instrumen air. Dia udah super bersih lah ya, super bersih dari air, super bersih dari debu nih. Baru tuh ya. Nah, nanti baru dia didistribusikan ke sana. Ini ke instrumen R ya gitu. Nah, di instrumen R itu tekanannya harus jaga stabil karena dia menggerakkan counter valve. Misalkan begini, di sinyal sistem loop, errornya itu memberikan sinyal misalkan dia itu setara dengan 1 ampere. Nah, 1 ampere itu biasanya kalau digerakkan 0,62 itu dia bisa buka misalkan 50% bukan valve-nya. Ya, 1 ampere 5% nih. Ternyata tekanan turun misalkan jadi 0,5, bukan 5% bukannya, bisa cuma 2% dengan arus yang sama. Nah, itu bermasalah itu nanti. Nanti si operator DCS itu kan pusing dia. Duh, bukannya sama kok ini kecil amat begitu ya. Dicek-cek kok semua bagus nih, filter-filternya nggak ada masalah kok ini kecil ya. Karena ternyata tekanan udaranya turun, yang harusnya terjaga 0,62 cuma 0,5 misalkan. Itu dengan arus yang sama, bukaan valve-nya beda itu. Tekanan kemarin kan udah diilustrasikan tuh. Tekanan udaranya kan berbeda apa namanya kalau 0,62 sama 0,5 tuh gitu ya. Walaupun arusnya sama yang diberikan arus 1 ampere misalkan, beda itu. Nah, makanya untuk menjaga itu yang dikorbankan adalah yang plan R-nya ini yang jarang dipakai. Makanya dipasang lah ini PIC, Process Indication Control. Pressure Indication Control ini dihubungkan counter valve-nya ada di sini. Kalau ini turun, yang instrumen ini, maka dia ini satu line sama ini ya. Ini indikasi secara umum bisa dilihat di CS dan di lapangan. Kalau ini bisa dilihat di CS saja, di lapangan nggak bisa. Karena lambangnya yang lambang begini nih, itu berarti dia bisa lihat DCS. Tapi orang lapangan nggak bisa, karena biasanya dia berbentuknya bulat begitu ya, kayak thermocouple gitu. Nah, kalau ini bisa. Jadi orang lapangan bisa lihat ini. Kalau turun, ya, turun, maka dia memerintahkan untuk menutup ini, mengurangi plan R-nya ini. Sehingga ini terjaga tetap 0,6
2 megapascal. Kalau turun terus, nih udah ditutup penuh turun terus, ya turun terus. Ini kompresor satunya akan nyala, ya. Yang awalnya satu cuma nyala, maka ini nyala dua-duanya. Nah, nyala dua-duanya juga ternyata tetap turun terus, maka untuk membackup supaya tekanan stabil nitrogen masuk. Ini. Tapi kalau nitrogen udah masuk, ini juga sebenarnya bisa menyelesaikan masalah cuma jangka pendek sih ya, mungkin nggak nyampe 1 hari pula ya, setengah hari lah, itu juga harus segera diambil tindakan sepenuhnya ada apa gitu kan gitu. Karena kalau nitrogen itu kan identiknya dengan fluida yang cenderung dingin ya, karena tadi dia minus, kalau mengenai instrumen itu takutnya bermasalah, beku nanti ya. Nah itu tidak disarankan, tapi untuk backup sementara itu boleh lah, nggak ada masalah gitu ya gitu. Tapi biasanya jarang sih, tahu saya selama saya kerja di situ, nitrogen sampai masuknya jarang. Biasanya bisa terbeka sama kedua apa namanya kompresor nyala gitu ya gitu. Nah seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada Bisa yang tanya? Pak. Oke, saya. Bisa. Nah seperti itu ya. Nah ini kebetulan ini saya ambil nih tanggal 15 bulan Mei tahun 2006 ya, udah lama, udah 20 tahun yang lalu ya. Ini saya print langsung dari layar DCS-nya, kemudian saya fotokopi ya. Udah lama sekali, maka saya bilang tadi kalau untuk konsepnya sama, tapi mungkin visualisasi sekarang lebih canggih ya, HP juga lebih canggih kan. Zaman dulu ke zaman sekarang beda secara visualnya, tapi secara konsep cara kerjanya sama lah gitu ya. Karena kalau mencari yang kondisi terbaru, ini kan rahasia perusahaan sebenarnya, ini karena saya dapetnya karena saya pernah kerja gitu ya. Kalau misalkan minta real sama orang perusahaan nggak bakal kasih. Bahkan kalau dikasih malah bisa di PHK itu yang ngasih, karena itu rahasia perusahaan gitu ya. Karena kebetulan saya sudah kerja dan karyawan situ, saya ambil aja gitu ya, nggak usah izin, nggak apa-apa selama nama perusahaannya itu nggak dimunculkan begitu ya, gitu. Kan nama perusahaan nggak ada ini, cuman langsung kontrol aja. Tapi kalau misalkan orang luar juga nggak bakal bisa minta begini ya. Bahkan kalaupun Anda KP sekalipun jarang untuk dimasukkan ke area DCS ini, karena ini memang sangat-sangat rahasia gitu ya. Yang magang juga mungkin jarang, cuma sekilas saja sekedar tahu ini DCS nih gitu ya, tapi nggak dijelaskan konsep kerja secara detail nggak akan gitu ya. Karena itu rahasia sebenarnya. Nah, yang tadi saya bilang faceplate tadi, yang ini nih, kalau ditekan nih, nah ini misalkan saya tekan nih, ya saya klik gitu ya, yang ini misalkan, yang ada indikasinya. Mana nih ya, gampangannya yang ada dikasih, ini misalkan ya, ini saya tekan nih. Ini misalkan jari saya tunjuk ke sini, tak. Nah, ini akan muncul split. Nah, ruang input tadi itu. Nah, ini ya. Nanti dia muncul seperti ini. Ini bukaannya misalkan dia indikasinya 0 sampai 100% nih bukaannya ya. Bukaan nih ya. 0 sampai 100%. Dia menunjukkan di sini ya. Nah, ini dia nanti ada angkanya ya, menunjukkan MV sama dengan 75%. Berarti bukan 75% nih, bukan value itu 75% ya, gitu misalkan begitu. Kemudian yang di sini adalah menunjukkan apa namanya? Nah, ini yang ada panahnya ini, yang ini itu menunjukkan set point yang kita setting. Misalkan ya, kalau ini kebetulan untuk suhu nih secara umum atau apa nih suhu kelihatannya. Suhunya disetting misalkan 70 derajat. Nah, dia tanda panah ini pindah ke sini. Kalau diturunkan 60, dia akan turun di sini, posisinya turun di sini. Nah, kemudian nanti di sebelahnya ini, nah ini nih yang kotak ini nanti ada warna gitu ya. Nah, warna itu menunjukkan kondisi realnya di lapangan, misalkan di setting 70 ya, Celsius. Ternyata di lapangan menunjukkan di sini misalkan ya, di sini. Ini warna hijau misalkan. Oh, berarti real di lapangan 80, settingnya 70, berarti masih ada error tuh 10 derajat ya. Nah, DCS itu akan mencoba untuk menghilangkan error itu, sehingga harapannya nanti posisi si warnanya tadi itu posisinya sama dengan tanda ini nih, tanda panah ini di sini kan, sehingga kalau di sini itu errornya sama dengan 0 karena kondisi set point yang ini itu sama dengan kondisi proses. Nah, itu seperti itu ya. Jadi namanya faceplate tuh ya, gitu. Nah, itu ada di kontrol tuh ya. Nah, di sini nanti kalau dirubah tuh kuncinya itu bisa untuk merubah apa namanya tuning-tuning tadi. Tapi cara operasional ini ketika diklik yang tulisan maintain ini nanti akan muncul
SV setting value Anda bisa rubah di situ tuh. Mau dirubah berapa tuh suhunya, misalkan dari 70 ke 80, ketika 80, ketik 80 enter gitu. Nanti dia langsung mengeksekusi kan gitu. Settingannya berubah kan gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya faceplate. Kalau tempat saya kerja dulu namanya faceplate ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, faceplate contoh nih, ketika Anda tekan tadi, nah ini kan. Nah, Anda mau merubah tuh set point-nya, misalkan dari 50 meter kubik per jam, Anda mau naikkan ke 60, ya udah, ini kan ditekan tuh yang flow control, ya, muncul seperti ini, nanti Anda klik tangan Anda ada arahkan ke sini, nanti muncul seperti ini, Anda ketik 60, enter ya, nanti berubah dia. Nah, yang ini tadi pindah ke sini, ke 60 ini ya, gitu. Yang awalnya 50 ini pindah ke 60. Nah, indikasi prosesnya itu di sini biasanya. Kalau di sini berarti dia sudah tercapai 60. Itu artinya errornya sama dengan 0. Ya, itu. Nah, kemudian ada tiga macam metode pengoperasian di DCS ya. Ini kita bicara DCS ya, bukan pengoperasian di lapangan murni buka-buka valve pakai tangan, bukan. Ya. Ada manual, ada auto, ada cascade. Nah, manual di sini itu tidak seperti yang ada di lapangan, kalau Anda buka valve pakai tangan diputar-putar, itu bukan. Ya, manual di sini Anda bisa set ya kondisi di sini di faceplate tadi itu diketik jadi manual. Nanti yang kita bisa rubah-rubah adalah bukan valve-nya. Tadi tapi bukan bukaan, misalkan yang tadi nih, yang tadi ini. Nah, ini kan ada tulisan tuh manual nih, ya. Berarti ini kondisi manual nih, ya. Bukan ini manual nih, kalau misalkan warnanya hijau berarti kondisi manual, tapi kalau warna merah berarti auto ya. Auto run gitu ya, gitu. Nah, kalau Anda mau kondisi manual, diklik ininya, ini yang muncul bukan SV tapi MP. MP-nya misalkan 50% awalnya. Anda mau merubah MP-nya menjadi 70%. MV itu artinya menunjukkan bukan valve di lapangan. Counter valve-nya ya, bukan valve, counter valve-nya. Maka counter valve-nya akan berubah. Nanti flow control-nya, flow indikasinya, efeknya itu ngikuti. Berapa? Nggak tahu, sesuai dengan bukaan ini aja gitu ya. Itu apa namanya? Biasanya itu diterapkan itu ketika perusahaan lagi melakukan startup dari dia mati menjadi kondisi normal. Karena kalau di auto kan lama, dia kan bekerja loop gitu ya, gitu, dan menghilangkan error menjadi nol kan, itu lama prosesnya. Tapi kalau pengen cepat, ya udah dibuat manual, nanti bukan valve-nya, yang kotak valve itu dirubah-rubah oleh manusia aja gitu ya. Dari 5%, lihat kondisinya naiknya gimana, nambah lagi 10%, nambah lagi 60% misalkan, cepat gitu ya. Nah, itu bisa, itu biasanya manual ya. Nah, manual itu maksudnya manipulated variable-nya yang dirubah ya, bukan valve-nya. Jadi sinyal dari controller itu diputus sama Anda, di-off-kan, nggak jalan tuh, yang error sama error kali proporsional integral derivatif dimatikan sama Anda, itu manual maksudnya ya gitu. Diputuskan sinyal itu, diganti sama Anda langsung. Itu manual maksudnya ya gitu. Jadi sistemnya dibuat di-off-kan. Jadi kalau di loop itu kan begini tuh kemarin tuh. Ini adalah komparator, sini adalah controller ya, di sini ada PID, kemudian ini adalah counter valve. Nah, ini adalah komparator dengan starbennya, ini prosesnya, ini adalah target hasil prosesnya, kondisi proses. Nah, ini pengukuran begini kan. Nah, kalau manual itu di off kan, ini tidak difungsikan sama dia. Ya, Anda langsung buka di sini action langsung. Jadi sinyal di sini di off kan, diganti oleh Anda. Maka dia nanti bukan valve-nya ngikuti. Tapi alat ukurnya terbaca karena memang terindikasi tadi. Cuman ini dimatikan sama dia. Alat pengukuran terbaca di sini kan ada pengukuran, tapi dimatikan. Jadi lebih cepat gitu ya. Itu manual maksudnya gitu ya. Bukan manual yang buka-buka valve enggak. Ada auto. Kalau auto itu berarti satu parameter, satu counter valve. Nah, seperti ini auto nih, yang ini tadi. Nah, ini auto. Jadi ini ketika diautokan, maka loop tadi berfungsi tuh, satu siklus tadi ya.
ada komparator, ada controller, ada final control, itu apa namanya, terjadi. Nah, itu auto. Nah, kalau double auto, nah double itu namanya cascade tuh. Nah, misalkan saya pasang begini nih. Di sini saya pasang misalkan flow indikasi ya, flow indikasi kontrol nih. Nah, ini enggak, ini begini nih cara kerja nih. Ini saya kena nih, nanti ini ke sini. Ini stop ya. Nah, itu ada dua parameter tekanan dan flow ya. Satu tuh counterclock. Nah, ini namanya cascade double auto ya. Jadi ini sinyal dari sini bisa memerintahkan ke sini ya, lalu memerintah ke sini. Tetapi ini tidak bisa langsung memerintah ke sini karena ada atasannya ini. Ini perintah utamanya ini. Nah, itu namanya cascade ya. Itu ada main control, ada secondary control. Main controlnya adalah ini, secondary controlnya adalah ini. Nah, kalau ini mau di off kan sinyal ini, kemudian ini auto, ini namanya auto. Jadi yang double, yang cascade tadi bisa dibuat auto ya. Artinya sinyal utamanya dimatikan ya. Ini nerima dampak aja lah, tekanan berapa, kalau ini saya kurangi berapa. Nah, ini nanti di setting flow-nya berapa, nanti ini yang berubah gitu ya. Itu namanya auto ya. Jadi ya siklus berjalan gitu ya. Itu auto. Kalau double parameter kontrol, satu kontrol itu namanya cascade. Oke, sudah. Nah, nah seperti ini maksudnya yang tadi tuning-tuning itu ya. Kalau misalkan Anda mau merubah di data entry itu ya, tapi ini khusus untuk kebetulan itu ini untuk yang plan R tadi ya, yang ini tadi. Tapi kalau area data misalnya itu banyak nih. Bukan hanya plan ini, kebetulan hanya untuk intermittent tadi ya, tekanan yang ini tadi ini. Nih. Nah, yang ini nih, yang tekan P5206 ini kalau diklik ya, Anda mau lihat kecenderungan data entry-nya itu, nah ini muncul seperti ini. Nah, ini. Ya, Anda lihat sini, MV ini bukan valve-nya ya. Nah, MV-nya ini menunjukkan di sini berapa nih? MV-nya ini, nah ini sekitar berapa persen? Ini ada angkanya sudah muncul ya, mungkin sekitar 60%-an lah ini ya. Ini 60% ini, bukan valve-nya ya. Kemudian ini dia SP. SP itu adalah yang ini nih. Ya, yang ini nih, warna ini nih. Nah, SP-nya yang ini, sorry ini ya. Ini pokoknya warna ini lah SP-nya ya. Nah, posisi di sini. Berarti Anda lihat lebih tinggi kan ini PV-nya ya. Sorry, SP yang ini SP, ini setting nih SP. Tetap dia jalan gitu ya. Ya, sorry, jalan terus gini ya. Tetap ya. Nah, kemudian ini adalah PV kondisi real di lapangan. Nah, Anda lihat di sini. Nah, awalnya ini terjadi perbedaan kan antara kondisi realnya sama set point-nya. Nah, kemudian error tadi itu memerintahkan untuk memperkecil angka dampaknya tadi, sehingga Anda lihat yang awalnya beda segini, ini kan waktunya 0,34, 0,36 ya, ini jadi segini. Nah, ini cenderung menuju ke titik target nih, ini. Ya, begitu. Nanti ini bisa berubah MV-nya ya, tergantung daripada kecenderungan dari perubahan yang ini nih. Nah, seperti itu ya. Jadi itu. Kemudian, nah angka-angkanya itu bisa ada input ya. Misalkan nih, ini terkait alarm nih, alarmnya. Nah, misalkan tadi dibuat normalnya 0,6 ya, normalnya 0,6 tuh tekanan normalnya. Nah, ketika di bawah 0,6 ya, 0,6, misalkan Anda isi tuh 0,560 pressure low. Ya, dia udah memberikan sinyal awal. Nanti kalau misalkan tekanan turun dari 0,6 menuju 0,56, dia akan memberikan informasi awal dulu nih, bunyi alarmnya, nut gitu ya, nut gitu. Nah, kemudian Anda biarkan menuju ke 0,45 nih, Anda setting low-nya 0,45 ya, low-nya. Nanti akan alarm lebih kencang lagi, nut, nut, nut gitu ya, gitu. Nah, kalau Anda biarkan terus, nanti bisa nutup tuh apa namanya, apa namanya, si manual valve di plan R-nya tadi. Nah, nanti cenderung ke normal. Tapi kalau enggak, nanti berusaha untuk memberi sinyal ke kompresor tuh nyala 2.
Kalau nyala 2 juga tetap nggak bisa mengangkat dari 0,45 menjadi 0,6, dia nitrogennya masuk. Gitu ya. Nah, begitu pula kalau 0,6 nih, ternyata tekanan naik terus, nggak turun-turun. 0,7, bunyi juga alarmnya. Nut, nut gitu ya. Nah, kalau dibiarkan bunyi terus. Misalkan 0,75 menyentuh, 0,75, nah alarmnya lebih bunyi lebih keras lagi. Seperti itu ya. Itu. Nah, ini SPH ini setting value high, setting value low gitu ya. Setting value-nya bisa dibuat 0 sampai 1 ya. Gitu. Nah, ini ada MH. MH ini manual value tinggi, bukan bukan value itu kan paling tinggi 100% ya. Paling rendah adalah 0% nih. Nah, ini proporsionalnya dibuat 80, integralnya dibuat 0,6, derivatifnya di non aktifnya menjadi 0 ya. Gitu. Gateway-nya dibuat deviasinya 0, dan seterusnya, baru dieksekusi, nanti jalan lah dia, trennya begini. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi di sini untuk yang pressure control tadi di instrumen R itu dia menjalankan kontrol PI saja. D-nya dimatikan ya, begitu. Kalau Anda mau nyoba-coba, misalkan belum simulasi, ini dirubah boleh. Misalkan 80 menjadi 81 kecenderungan gimana? Jangan merubahnya banyak. 80 menjadi 90, sedangkan Anda juga tahu kecenderungannya gitu, baru coba-coba. Konyol nanti ada merubah kalau cuma sekedar simulasi yang belum ada dasarnya gitu ya, belum tahu, belum Anda coba-coba di laptop, ya kecil-kecil aja 80 menjadi 81. Dilihat tuh kecenderungannya, dampaknya bagus nggak gitu ya. Jangan-jangan menuju kondisi yang walaupun ke arah stabil juga lama mencapai stabilnya ya percuma begitu kan gitu. Oke, kemudian nah ini nanti interlock nih ya. Di sistem pengontrolan itu ada namanya interlock. Nah, ini interlock ini yang jadi masalah nih. Kalau misalkan nih kasusnya yang tadi ini alarm ya. Alarm nih high misalnya 0,75, Anda ngobrol aja asik aja. Padahal udah bunyi nguk 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 alarm terus. Anda biarkan Anda ngobrol aja kan. Nah, yang ditakutkan dia jalan interlock itu untuk mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan safety. 0,75 Anda biarkan saja, maka dia memerintahkan interlock yang jalan untuk mematikan kompresor. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kalau kompresor mati, dia otomatis akan drop langsung, buut dari nol kan, itu bisa satu plan mati semua itu, shutdown total gitu ya. Nah, itu karena suplai udara untuk menggerakkan counterpalm nggak ada, jadi otomatis nutup semua itu, ya gitu. Si counterpalm itu kalau yang fail to close, ya. Kalau fail to open itu buka, gitu ya, gitu. Itu berbahaya itu kalau itu sampai jalan. Makanya di penilaian proses itu selain diberikan apa namanya konsep pengontrolan secara umum juga diberikan interlock ya. Ini juga saya dapatkan dari selama saya kerja di pabrik ya, mungkin sedikit agak berbeda lah kode-kode interlocknya gitu ya, tapi secara konsep sama ya. Karena kalau di buku penilaian proses itu nggak ada materi ini ya, ini saya berikan eh, saya sisipkan lah ya, sisipkan karena ini penting ya untuk bekal Anda nanti. Nah, interlock ini itu kandalan tinggi ya, waktunya singkat nih. Nah, nih saya beri contoh interlock nih ya, gambarnya seperti ini nih. Nah, ini interlock ya, ini lambangnya Anda lihat di sini. Nah, seperti ini nih interlock nih, ya. Anda lihat lambang ini berhubungan dengan alarm nih. Kan tadi, misalkan nih level ya, level nih, level. Nah, ini level ini yang level kontrol sinyalnya mana nih? Hmm. Oh, nggak ada gambar ini. Bentar, bentar. Oh, ini
ini sensor. Oh, ini sensornya, sensor level control ya. Level control sebenarnya di sini ada valve-nya gitu ya, terhubung dengan di sini sebenarnya. Nah, di sini levelnya ya. Ini kebetulan tidak digambarkan detail banget ini. Nah, nanti levelnya, misalkan levelnya rendah, misalkan udah biarin aja tuh. Wah, ngobrol aja ada asik ya. Masuklah itu sinyalnya ke interlock ini. Nah, masuk, dia memerintahkan masuk ke pompa nih, pompa ya, pompa. Karena level rendah sebagai pengaman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia memerintahkan nih pompa ini tolong dimatikan saja ini. Levelnya sudah rendah. Kalau ini dimatikan maka di sini tidak ada supply. Maka ini masalah ke sana. Jadi semua masalah semua itu ya terkait dengan prosesnya. Nah, kalau yang terjadi kejadian misalkan di instrumen tadi, bisa mati semua tuh satu plan. Kalau ini cuman kan di interlock ini. Tapi kalau interlocknya udah terintegrasi menyeluruh ya mati juga satu plan itu ya gitu. Nah, ini mati, ini pompa ini mati ya. Nah, Anda lihat nanti. Nah, tinggal dirunut aja di PNID. Ini interlock ini nyambung kemana lagi? Misalkan ternyata dia nyambung ke LAN ini ya. Nah, maka otomatis maka ini akan memerintahkan untuk menutup valve ini. Nggak ada supply. Kemudian nyambung lagi kemana nih? Misalkan ternyata dia tersambung ke sini, ya. Maka dia memerintahkan pompa ini dimatikan juga. Maka lens ini mati semua. Nah, itu Anda bayangkan kalau Anda teledor tuh, alarm biarin aja. Interlock jalan, mati semua tuh plan tuh. Anda, ya itu tadi, tinggal tunggu aja. Kalau nggak kena SP, kena pecat. Udah gitu aja ya, gitu. Karena berkaitan dengan proses yang notabene harganya mahal ini ya. Tuh. Makanya pemahaman akan konsep-konsep dasar teknik kimia itu harus di apa namanya diperkuat oleh Anda gitu ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan interlock nih. Nah, ada yang namanya gerbang logika nih, interlock nih. Ada namanya gerbang logika N ya. Produk blok nih. Signal masuk nih A dan B. Outputnya adalah X ya. Nah, ini misalkan saya ilustrasikan seperti ini toh. Nih. Nih ya, N nih. A dan B nih. Kalau dia tidak ada signal, bermaksud tidak ada alarm, tidak ada masalah, misalkan di level kontrol tadi, levelnya normal-normal saja, ya maka inputnya nol karena memang nggak ada masalah ya nol, maka ya outputnya nol, artinya ya normal-normal saja gitu ya nggak ada masalah. Nah kemudian ada masalah di A misalkan ya A nggak ada masalah nih, A nggak ada masalah, ada masalah di B. Nah kalau satu bermasalah satu tidak karena N itu sarannya harus dua-duanya, maka outputnya juga menjadi tidak ada masalah, no. Tapi kalau ini A ada masalah, B ada masalah, baru dia muncul satu, nah itu baru itu eksekusi ya gitu. Makanya persamaan logikanya adalah X atau output sama dengan A kali B ya. Satu kali satu kan satu ya, satu kali nol ya nol, nol kali satu ya nol gitu ya gitu. Ya begitu. Itu adalah gerbang N atau produk blok. Ada lagi namanya OR atau sum block ya, penjumlahan. Ada dua nih signal, tidak ada masalah, tidak ada masalah, 0 sama 0 ya 0 toh. Ada masalah, tidak ada masalah, karena penjumlahan ya ada masalah gitu. Ada masalah, nggak ada masalah, ya ada masalah gitu ya. Apalagi dua-duanya ada masalah, pasti ada masalah ya. Maka gerbang logikanya adalah X sama dengan A plus B. Ya. Salah satu itu terjadi, maka interlock berjalan. Kalau yang N tadi, salah satu terjadi, itu nggak akan jalan interlock. Itu kalau N. Kalau OR salah satu ada masalah, maka bekerja itu interlock. Not itu bukan ya, jadi membalikan sinyal biasanya untuk mengubah-ubah sinyal selanjutnya ya gitu. Atau pokoknya dia negasi aja ya, berlawanan atau inverse lah ya. Kalau dia tidak ada masalah, dia memberikan signal satu, artinya kebalikan lah ya, 1 0 0 1 begitu. Itu not ya. Kemudian inhibit itu adalah mereset ke kondisi semula, walaupun ada masalah, kalau Anda action melakukan reset, maka dia
kembali semula. Seperti misalkan HP Anda ada masalah, ngehang, Anda reset, maka dia akan kembali ke settingan pabrik kan begitu ya. Nanti normal lagi, seperti itu gampangannya. Jadi kalau misalkan nggak ada masalah ya nggak, ya biarin aja gitu, nggak usah di reset. Kalau ada masalah, nggak ada masalah gitu ya. Ya, yang B ini berarti, sorry, nggak ada masalah ditekan, iya, nggak ada masalah di reset ya, memang nggak ada masalah gitu ya gitu. Ada masalah dibiarin, action dia interlock jalan, ya, gitu. Ada masalah, kemudian ini sorry, ada masalah dibiarin dia interlock jalan. Kalau ada masalah kemudian ada action di reset, maka dia menjadi normal kembali gitu ya. Itu sistem bypass atau reset ya, atau ini inhibit. Kemudian nih sub circuit nih, nyimpan data dari proses sebelumnya sudah dilakukan. Biasanya di power biasanya ya, power biasanya. Misalkan nih, ya pompa itu misalkan awalnya mati, ya kemudian nggak ada sinyal, ya memang nggak ada masalah gitu ya, pompa ya memang mati begitu ya gitu. Kemudian pompa mati, kemudian ada sinyal, ya tetap mati, memang nggak dinyalakan begitu ya gitu. Kemudian pompa itu hidup, kemudian nggak ada sinyal, ya tetap hidup. Nah, pompanya hidup, kemudian ada sinyal level low tadi, dia memerintahkan untuk mematikan nol, ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti dilihat di contohnya lah, ya. Nah, ada pemberi informasi, nah orang desa kan nggak tahu itu mati atau nyala, nggak ngerti, bang, nggak ngeliat di lapangan. Nah, dia bisa melihat itu mati, bisa tahu itu mati atau hidup itu dari warnanya. Kalau panya itu jadi merah berarti mati, kalau hijau dari warna hijau hidup berarti jalan pompa itu normal ya gitu. Jadi nggak bisa dia lihat berdasarkan warna saja dia di CS. Nah, ini interlock tadi ya yang udah saya jelaskan, ternyata ada di sini, ada ternyata. Oke, lanjutkan nih cara kerjanya begini nih, nggak sulit kok ya. Nah, ini adalah pompa nih, pompa yang ini tadi nih. Ya, saya contohkan pompa nih ya. Ini pompa ini, ya, ini pompa ini. Ini. Nah, ini interlocknya level ya. Ini awalnya normal nih, jalan-jalanan apa nih, pompa ini jalan. Nah, ini kemudian seperti apa terkait sinyal interlock itu seperti apa nih ya. Ini. Nah, ini yang muncul di DSS nih, ida pas kalau Anda mematikan pompa secara manual dari DSS bisa ditekan aja, tek gitu ya. Pakai apa namanya? Tunjuk Anda mati itu di lapangan. Jadi nggak usah nuruh orang operator di lapangan juga bisa Anda sebenarnya. Cuman kan ketika di stop harus ditutup tuh, di-chat sama saksinya, maka tetap harus impor orang lapangan supaya informasi orang lapangan supaya tetap nutup bukan valve, di-chat dan saksinya gitu ya. Tapi kalau untuk darurat misalkan ya segera tidak cepat di stop aja supaya kan ada cek valve juga aman lah gitu ya untuk sementara, tapi tetap harus ditutup dicat dan saksinya nantinya gitu ya, itu Anda bisa. Nah, misalnya kasusnya begini nih ya, ini tiba-tiba apa namanya, awalnya normal ya, nol berarti kan, tiba-tiba levelnya rendah ya, alarm Anda biarin aja, nyentuh dia ke level low ya, awalnya dia hanya apa namanya, low saja, alarm pelan, Anda biarin aja ngobrol. Muncullah low ya, lebih rendah lagi. Yang tadi settingan tadi ya. Nah, itu dia akan langsung switch menerima sinyal satu. Ya. Sinyal satu, kemudian tadi Anda tetap ngobrol aja. Maka bypassnya nggak ada tekan nih, ya. Bypassnya tidak ada tekan, masuklah satu. Satu. Anda juga nggak mematikan pompa, memang Anda kan tadi ngobrol aja kan, memang awalnya nyala si pompa itu, memang nggak ada niat mau dimatikan, maka ini nol kan. Nol. Karena OR satu dia, kan tadi OR tuh salah satu ada sinyal masuk dia satu kan. Nah, satu sini. Nah, kemudian ini ada OR sini, Anda memang tidak mematikan, maka dia juga satu. Ya, satu. Kondisi pompa tadi nyala awalnya ya, memang udah nyalakan dari awal, tapi ada sinyal ini gara-gara ini kan, satu 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 nol. Nol dia di sini nol nih, dia stop pompa. Ya, stop pompa, maka dia jalan ke sini. Orang lapangan, orang JCS baru nggak kalau itu pompanya mati setelah beberapa menit, ya.
dia di sini ada berubah warna ya. Tadi kalau nggak salah Soto namanya ya. Ada nggak di sini? Nah ini AN ya, pemberi informasi ini AN. Dipasang AN di sini. Nih, yang tadinya hijau menjadi merah di sini. Baru tuh orang di sini, waduh mati lagi pompa kayak gitu kan. Nah itu, karena tadi ngobrol kasih tadi. Nah, di sini sinyal ini ternyata terhubung dengan FIC. Masuklah itu sinyal, ini not ya, not yang ini tadi nol ya, not satu nih sini ya, satu not kan, ini nol awalnya sini nol, karena sinyal itu mati tuh nol, satu ini nol jadi satu kan, satu masuk ke F ini, maka valve yang ada di FEC 3216 akan nutup. Nah, kalau ini dampaknya kemana-mana, ini berbahaya. Ini misalkan di sini ada ini lagi, hubungan lagi, wah sadon tuh pabrik. Nah ini coba gambarnya tadi, ini dia nuju ke mana nih? Harus dicek PNID selanjutnya. Makanya PNID itu penting gitu ya, gitu memahami PNID gitu ya. Makanya di mata kuliah pipa itu goalnya adalah Anda bisa buat PNID dan kalau bisa membacanya gimana sehingga karena itu penting sekali buat operasional proses gitu ya, informasi awal dan utama dari suatu proses pengontrolan itu adalah selain DCS juga PNID, nggak ada yang lain. Anda nanya atasannya juga nggak bakal paham tuh posisi-posisi valve-nya, terus apa aja yang ada di situ nanti interlock tuh dia cenderungnya kemana nggak bakal hafal, melihat di PNID aja, oh ternyata ke sini nih. Nah misal tadi interlocknya menuju nih, ada nggak ya gambaran menujunya tadi ya? Apa ini kali ya, saya juga nggak saya. Nah ini misalkan harusnya ada hubungannya ini nanti ada jalurnya lagi sebenarnya. Oh ini sorry ini ya, nah di sini nih. Nah ini adalah level indikasinya ya. Nah dia membaca nih sistem interlocknya ini nih di sini terkoneksi di sini ya, interlocknya ini terkoneksi ini. Nah ini tadi ini mati, namun ini untuk EFIC ini nggak jelas gitu ya kemana. Nanti harusnya ada nih sambungannya lagi ini nih. Sebenarnya nyambung kemana nih? Ini informasinya ada, nanti keterangannya di nyambung kemana ya. Cuman di PNID ini ternyata tidak terinformasi begitu ya. Jadi kalau misalkan dia terinformasi dia nyambung di sini misalkan ya, ternyata dia nyambung di sini misalkan yang tadi signalnya 0 tiba-tiba 1 nih masuk, maka di sini akan nutup. Nah itu ya, nah itu yang dikhawatirkan kalau terjadi interlock, makanya nggak bisa nyantai-nyantai itu orang DCS ya, harus siap siaga sepanjang waktu, siap siaga pikiran, fisik, nah itu ya, makanya berat kerjanya. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait SIM interlock, harus paham karena kemungkinan keluar tuh kalau ujian ya, biasanya sering saya keluar karena ini penting, harus paham masalahnya dan Anda bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi pakai interlock ini ya 00110 ini ya, bukan hanya dijelaskan ini terjadi begini-begini, nggak mau saya kalau nggak ada ilustrasi lokan berarti nggak paham itu, cuma ngarang aja begitu kan itu. Bisa dipahami sampai sini? Bagaimana? Nah kalau misalkan tadi Anda riset, misal nih ada alarm ya. Nah, Anda tuh sadar, aduh, ada levelnya loh. Anda riset tuh, tekan ya, bypass tuh. Maka di sini satu kan jadinya karena ada ACS satu, jadi nol tuh. Ya, nol sama nol, 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 satu, satu, hidup dia tetap jalan. Kalaupun sini levelnya rendah ya. Nah, kalau udah jalan gitu, Anda maka cepat-cepat apa? Secara tindakan cepatnya, maka Anda bisa manualkan ini, Anda off kan jalur error sama proporsional kontrolnya ke arah final kontrol, Anda kurangi dengan cepat nih, bukan valve-nya ini. Ya, yang di sini misalkan ada bukan valve ya, yang arah disat tadi, ini Anda tutup sedikit, makanya akan naik pelan-pelan nih. Gitu ya, seperti itu. Jadi tujuan alarm itu adalah untuk menjaga supaya proses itu tetap berjalan dengan baik dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya gitu. Makanya dipasanglah alarm-alarm itu gitu. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ke
Satunya pertemuan 15 sebenarnya ini ya. Pengontrolan di industri ya. Contohnya, jadi latar belakang kenapa pengontrolan dilakukan pertama buat selamatan tadi saya katakan tadi ya, paling utama itu keselamatan ya. Kemudian kalau sudah selamat, mulai berpikir produk saya ini sesuai dengan speknya nggak ya gitu, kualitasnya sesuai nggak ya gitu, secara jumlah juga sesuai nggak ya, jangan-jangan speknya oke tapi secara kuantitasnya kurang lagi nanti targetnya nggak tercapai gitu, misalkan target misalkan 1 bulan 100 ton itu untuk laju buat misalkan 3,5 ton misalkan, ternyata cuman lajunya 2 ton ya kurang, otomatis kan cuma 60 nanti kan. Jadi ke sana pengobatannya tujuannya untuk keselamatan si produk terkait dengan kualitas dan jumlahnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga peraturan lingkungan gitu ya. Kalau dikontrol maka diharapkan limbahnya itu nanti sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengatasi kendala proses ya, yang notabene dia berpengaruh pada keselamatan dan spesies produk dan peraturan lingkungan. Kemudian ujung-ujungnya semuanya larinya ke ekonomi ya. Dengan dilakukan pengontrolan, maka proses akan terkontrol dengan baik, kebutuhan energi akan tercukupi dengan sempurna, tidak berlebih dan tidak kurang, sehingga secara kualitas dan kuantitas produk terpenuhi, keselamatannya oke, peraturan lingkungan oke, kendala prosesnya bisa oke, nggak ada masalah. Ya, itu tujuan daripada pengontrolan. Nah, yang tidak kalah penting juga, Anda harus memahami dulu misalkan ini destilasi ya, di destilasi itu ada alat-alat pendukung apa aja gitu ya, jangan sampai nggak tahu tuh, karena itu semua berpengaruh ke main equipment-nya berupa destilasi tadi. Misalnya di destilasi itu biasanya ada pompa, ya, pompa replak, pompa bottom, ya, kemudian pompa produk, ada instrumentasi itu ada temperaturnya, ada levelnya, ada flow-nya, ada tekanannya begitu ya. Nah, itu terletak di mana, nanti mempengaruhi di mananya begitu ya gitu. Anda harus tahu tuh. Kemudian, nah setelah kondensor tuh misalkan apa itu dekanter atau akumulator, kan beda ya. Akumulator sama dekanter tuh fungsinya, kalau akumulator yang menampung hasil kondensasi produk atas, tapi kalau dekanter di situ selain menampung juga terjadi proses pemisahan berdasarkan berat jenisnya ya gitu. Nah, kemudian di dalam juga pasti ada HE ya, ada kondensor dan ada reguler tuh dalam apa namanya destilasi. Nah, prinsip destilasi yang perlu Anda camkan di situ, destilasi adalah memisahkan berdasarkan titik didih. Ya, itu yang perlu Anda garis bawah ya, berdasarkan titik didih. Ya, gitu. Jadi jangan pernah memisahkan A dan B dan C, misalnya ada 3 zat, Anda memisahkan C, tapi titik didihnya mendekati misalkan A dan C itu titik paling rendah, B dan A cukup tinggi. Nah, Anda pasang titik didih mendekati titik didih C misalkan, maka yang B dan A ke atas, padahal itu produk utama misalkan, padahal itu Anda mau mengambil C sebenarnya, tapi masang suhunya terlalu tinggi, maka B dan C-nya akan naik ke atas, impuritas meningkat secara spek tidak terpenuhi, secara kuantitas terpenuhi gitu ya. Nanti bottom level turun drastis gitu. Nah, itu yang diinginkan. Ya, seperti itu. Nah, ini konsepnya bahwa pit ya, pit sama dengan bottom plus destilat. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi jumlah pit itu jangan sampai kurang daripada bagian bottom atau destilat, atau produk bottoms dan destilat jangan lebih dari pitnya. Kalau lebih dari pitnya berarti nanti tidak akan, levelnya tidak akan stabil, akumulasinya akan cenderung turun kalau bottom sama produknya jumlahnya lebih besar daripada pitnya. Misalnya pitnya 2 ton, tapi bottom produknya 1,5, destilasi produk 1,5, berarti kurang 1 ton toh, nanti minus tuh lama-lama itu si bottom produknya turun, produk atasnya juga akan turun. Nah, lama-lama bermasalah itu nanti ya gitu. Jadi Anda pastikan fit itu sama dengan bottom per produk ya, jangan lebih dari itu ya gitu. Kemudian
Fit itu masing-masing mempunyai komposisi. Fit sama dengan Z kali I, itu fraksi mol ya, sama dengan BI. BXI itu adalah fraksi mol bottom, B adalah produk bottom, D produk destilat, dan X adalah fraksi destilatnya. Ya, I itu bisa lebih dari satu komponen ya. Kemudian neraca energinya bahwa masing-masing itu membawa energi ya, ditambah dengan panas dari kondensor dan panas dari boiler. Ya itu harus balance juga tuh, hati-hati jangan sampai salah satunya yang ini dibuat tetap misalkan ya, yang ini buat tetap, misalkan ini ada otak-atik ini nanti gak balance dan pengaruhnya ke sini nanti itu bermasalah juga begitu ya itu. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa total fraksi itu selalu satu ya, jangan kurang dari itu ya gitu. Nah ini contohnya nih ya, contohnya misalnya saya punya pit dengan kadar 0,6 ya, pitnya 0,6 untuk fraksinya ya. Nah kemudian ini suhu ya, suhu saya saya naikkan bottom temperaturnya di titik ini. Awalnya di sini fitnya, umpamanya suhunya misalkan berapa nih? 73 misalkan. Celsius saya naikkan menjadi 78 misalkan. 77 lah ya. 7. Di sini posisinya bottomnya ya. Berarti dari ini umpan gitu ya. 75 di sini menjadi 77 misalkan. Maka nanti dia akan menguap di sini akan menjadi produk bawah, ini produk atas. Nah, berapa kadarnya ini? Nah, Anda lihat sini. Dia yang tervaporasi di sini posisinya. Anda lihat ke bawah. Nah, yang awalnya pitnya 0,6 kadar X1-nya ketika dikasih suhu 77 kadarnya menjadi ini mendekati 0,8 misalkan 78 lah ya, 78%. Yang awal 0,6. Maka sisanya ya posisinya di sini. Yang bottom produk menjadi 0,4. Yang awalnya 0,6. Itu kalau 77, kalau Anda naikkan lagi di sini, nah, jadi di sini. Di sini. Jadi ininya turun produknya, kemurniannya yang ini ya. Ini jadi turun juga. Jadi naik, sorry ya. 0,4 menjadi misalkan 0,6. Ya. Dibuat ke sini. Ya. Ininya 0,4 ya, buatan produknya. Ininya menjadi di sini 0,6, dengan 0,6 ya, 0,6. Dinaikkan lagi, ya udah pindah tempat aja, langsung ke sono tuh. Nah, itu hati-hati konsep itu ya gitu. Memahami konsep dasar itu penting gitu ya. Jadi jangan sekedar hanya menaikkan suhu. Kalau konsepnya kalau saya naikkan suhu nanti popor atasnya bertambah, produknya banyak otomatis. Nah, itu produknya banyak karena F sama dengan B per D. Kalau energi dan jumlah energi kalau misalkan ini Anda tambahkan, nih regulernya Anda tambahkan panasnya yang ini tidak dikondisikan, ya nanti ya impuritasnya naik begitu ya gitu. Karena vapornya akan dari bawah ke atas banyak, lebih banyak. Nah itu ya seperti itu. Jadi intinya pengontrolan secara langsung tanpa simulasi nih, Anda coba-coba langsung di DCS itu harus hati-hati ya. Harus pelan-pelan tuh naikkan suhunya, mengacu pada konsep dasar ini tadi ya, gitu. Akan lebih baik itu dilakukan kalkulasi terlebih dahulu menggunakan software tuh, misalkan Aspen, Kempet dan saya sebelum diaplikasikan ke DCS tadi. Hitung dulu, oh ternyata yang pas itu kalau pitnya saya naikkan sekian, nanti suhu regulernya harus naik sekian, nanti produk akan naik sekian dengan impurities yang sama. Nah, itu baru disimulasi, baru diaplikasikan di DCS setelah disimulasi menggunakan Aspen atau Kempet. Makanya saya selalu bilang sambil nunggu Anda ngerjakan tugas air berperantauan pabrik, Anda belajarlah software-software seperti Aspen, CapCut, iSys gitu ya, karena mendukung nantinya masalahnya. Nah, ada kasus lagi misalkan, ketika pressure drop mengalami peningkatan di unit dasar, apa yang harus dilakukan? Nah, pressure drop itu menunjukkan berarti ada hambatan di situ, ya. Pressure drop itu menunjukkan bahwa ada potensi terjadinya flooding. Ya, misalkan di sini ada cairan terhambat.
uap dari sana naik, di sana turun kan? Bisa kalau delta P-nya 0, misalkan di sini 5, di sini 5. Berarti input 5 dikurang output 5, 0. Tapi kalau naik nih, di sini misalkan 6, di sini 4. Berarti 6 min 4, 2. Naik. Kalau naik terus berarti ini semakin banyak nih cairan yang terhambat. Itu berbahaya itu. Ya, nanti kalau ini terus naik, ini lama-lama dorong ini full, ini vakum ini ya. Bisa berbahaya, ini bisa kempot, ini bisa begini nanti. Ya, nah itu berbahaya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian, pada suatu ketika input di produk mengalami peningkatan dan pada kondisi yang berbeda, produk utama secara kuantitas jumlahnya mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami peningkatan itu tadi berarti regulernya kegedean tuh steamnya sehingga banyak uap bawa ke atas, bawa impurities juga, ya, sehingga secara spek turun, jumlah produk banyak. Misalkan kalau misalkan yang berbeda, misalkan dia jumlah produknya turun, nah berarti steamnya yang kurang kalau itu, tambahin regulernya sehingga biar naik tuh nanti produknya, begitu ya, seperti itu. Nah, kejadian itu sering terjadi secara tiba-tiba, makanya harus Anda selesaikan secara cepat, makanya konsep dasar harus dipahami di luar kepala, gitu ya, gitu. Nah, penting banget itu, hitungan detik masalahnya ya, itu. Kemudian ada lagi pengontrolan di reaktor tuh. Reaktor tuh ada namanya homogen, heterogen, ada endotermis dan isotermis. Nah, suhu harus dijaga tetap supaya laju reaksi tetap berjalan dengan apa yang diinginkan, produknya tetap. Nah, secara konsep nih ya, endoterm itu begini nih, endoterm, ya, endoterm. Oke. Nah, reaksi sini, kalau endoterm kan tenduk turun ya suhunya, misalkan ini T1, ini konversi. Dibiarin aja sama Anda ngobrol aja asik, menjadi T2 nih turun. Maka konversinya yang awalnya di sini, jadi di sini. Turun lagi di sini. Jadi di sini nanti konversinya. Lama-lama nggak bereaksi. Nah, kalau yang itu yang endotermus ya, kalau eksotermus begini. Awalnya di sini T1, konversinya di sini. Di sini ya. Anda ngobrol aja, temperaturnya naik. Jadi T2, konversinya di sini. Anda ngobrol lagi dari sini, lama-lama nggak bereaksi itu. Nah, itu ya, jadi hati-hati. Kemudian kalau suhunya terlalu tinggi, kalau heterogen, dia bisa terjadi cooking ya, deaktivasi katalis. Nah, itu hati-hati, karena terjadi cooking, terbakar katalisnya untuk pori-pori aktif katalis, jadi katalis menjadi tidak berfungsi. Ya. Atau suhunya terlalu rendah, dia bawa butiran-butiran cairan, maka terjadi sintering. Jadi katalis tadi menjadi lembek dan bergabung jadi satu, yang urunan kecil-kecil menjadi tidak maksimal juga itu cara kerjanya. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati tuh. Ya. Kemudian ini terkait. Nah, kemudian terkait suhu ya dalam suatu reaksi. Yang perlu Anda pegang itu adalah reaksi itu akan terjadi kalau energi aktivasi terpenuhi. Ya, itu yang Anda pegang. Jadi kalau energi aktivasi terpenuhi, maka reaksi terjadi. Nah, kenapa ada kecenderungan kalau suhu dinaikkan konversi naik, tapi impuritisnya meningkat gitu ya, produk sampingnya meningkat. Ya karena energi aktivasinya itu terpenuhi. Misalkan yang awalnya adalah reaksinya A ditambah B menjadi C plus D, suhu 50 dan naikkan 60 menjadi C plus A menjadi E plus F. Konversinya meningkat, ya hanya habis, tapi produk utamanya turun karena menjadi E sama F. Nah itu, jadi hati-hati tuh. Jadi menaikkan jumlah produk juga harus dipikirkan, bukan hanya berbasis konversi. Konversi itu menunjukkan produk total ya, tidak melihat produk utama dan produk samping, yang penting habis ada begitu. Makanya ada munculnya namanya selektivitas, ada namanya yield begitu ya. Itu yang menjadi informasi lebih penting itu daripada sekedar konversi. Gitu. Jadi Anda tidak bisa, konversinya tinggi banget nih penelitian saya, hampir 100%. Anda jangan bangga dulu. Yieldnya gimana sama selektivitasnya? Jangan-jangan produknya turun, kooperatanya aja yang habis, misalkan begitu. Ya. Nah, sudah kemudian, oke ini saya lewati saja. Nah, kemudian dekanter. Nah, dekanter itu
levelnya itu bekerja berdasarkan tekanan hidrostatis, ya, gitu. Delta P sama dengan rho G delta H. Jadi begini, di kantor akumulator itu kerjanya begitu, berdasarkan ini ya, tekanan hidrostatis begini, misalkan ini level, ya. Nah nanti di sini ada delta P sebenarnya. Kalau misalkan ini naik, ya ditambah turun, maka ini naik kan, naik, maka tekanan hidrostatis naik nih, ya. Tekanan delta P-nya naik, maka rho delta H-nya naik. Delta H ini menunjukkan level ya. Nah, begitu ya, gitu. Kalau misalkan level turun berarti delta P-nya turun, ya. Tuh. Nah, kemudian ini terakhir ya, terakhir ini. Nah, misalkan nih, ini dekanter ya, misalkan. Ini produk utama etil asetat misalkan. Ini ada yang ikut water nih, misalkan ya. Nah, pengennya airnya itu terpisah di dekanter itu. Maka ini tetap harus ada dua pompa nih. Pompa ini produk. Nah, ini harus ada wear. Nah, ini inputan dari kondensor dimasukkan ke bagian wear sebelah sini. Nanti air itu kan densitasnya lebih tinggi daripada etil asetat. Masuk ke sini, air ada di bawah, nanti si etil asetat yang bagian atas tumpah ke sini. Nah, ini cenderung lebih murni ya. Nah, ini baru ditampung ke produk utama sebagai produk proses. Nah, sisanya ini bisa dikembalikan lagi kalau airnya masih dipakai, kalau nggak dibuang ke air limbah. Nah, untuk menjaga ini tetap stabil supaya ini tidak ikutan naik si airnya, jangan sampai itu dijaga levelnya tinggi. Makanya di sini ada disebutkan 50% supaya ini 50% nih. Di sini 100% kan? 50% supaya etil asetat posisi di sini. Tadi itu bagi. Kalau dijaga 100% di sini, maka ini etil asetat sama air yang dari kondensor tadi langsung keluar ke sini. Jadi di sini bukan etil asetat lagi, tapi sini di etil asetat sama air. Jadi konsentrasi etil asetat dan air di sini itu sama dengan di sini. Nah, percuma kalau gitu ya. Nah, begitu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti yang dikontrol itu laju alir masuknya ya, Pak? Betul, ya itu di yang berkaitan juga dengan level ya, levelnya jangan tinggi-tinggi ya, gitu. Kalau tank levelnya misalkan ini di 100% di sini ini, Anda jaga, ternyata level airnya di water pace-nya ini itu sampai 100, maka yang dari sini, maka dia akan tumpah ke sini langsung kan? Nah, makanya yang di sini jangan tinggi-tinggi nih. Di sini namanya level water pace, ini ada oil pace nih, oil pace dengan produk ini. Ada levelnya juga di sini. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini jangan besar-besar, ya. Kurang dari 50% lebih bagus nih, misalkan 40% lebih bagus, airnya ada di bawah sini kan. Lebihnya adalah nanti etil asetat. Karena kalau misalkan tinggi-tinggi nih, kan di sini kan turbulensi ya, ngolak nih. Nah, kalau dikasih level rendah di sini, dia tadi sempat terendam di sini tuh olakannya, ya, berhenti dulu di sini sehingga nanti dia baru tumpak sini secara laminar. Kalau dia tinggi sini levelnya tinggi, ngolak begini, tumpah lagi sini sama dengan level konsentrasi input sama dengan di sini ya, percuma kalau ini nggak ada fungsi dekanternya, jadi hilang, jadi akumulator kalau begitu. Oke, gitu Arifin ya. Yang lain bisa dipahami? Pak, izin. Berarti kalau misalkan laju alir masuk dari atas itu ya Pak ya, terus terjun ke bawah gitu kan Pak, dan itu misalkan alirannya atau turbulensi itu bisa terjadi korteks nggak sih Pak? Jadi kayak si etil asetatnya muter-muter ke situ, terus malah ke bawah, ke sedot pompanya juga Pak, ke bawah. Ada nggak sih Pak kasusnya kayak gitu Pak? Bisa, makanya itu lebih merugikan. Kan makanya saya bilang kalau misalkan levelnya tinggi, bisa potensi kesedot kan jadinya gini nanti lama-lama. Jadi lama-lama itu konsentrasi ini kalau terlalu tinggi ya, lama-lama konsentrasi ini sama dengan konsentrasi di sini sama dengan konsentrasi di sini kan. Nah kalau begitu nggak ada fungsinya nih di kantor ini, jadi nanti ya ke sana jadinya produk juga buang di air limbah kan, di sini juga jadinya produknya ada airnya banyak nggak laku dijual gitu kan. Nah hati-hati ya. Iya Pak, gitu. baik. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya, karena ini udah mau maghrib kebetulan ya. Ini kasus-kasus gini sering sekali terjadi ketika pengontrolan ya. Ini ada contoh-contoh real yang dulu sering saya alami begitu ya. Saya share ke Anda, mudah-mudahan jadi informasi tambahan nanti. Oke, kalau tidak ada